Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengulas sejarah kekejaman Belanda, salah satu kejahatan perang yang dilakukan kepada masyarakat sipil dan terjadi di Rawagede, Jawa Barat. Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, seperti yang diketahui, Belanda masih berusaha menguasai wilayah yang mereka sebut dengan nama Hindia Belanda. Bahkan mereka melancarkan agresi militer. Jumlah pasukan yang dikerahkan pun sangat besar, mencapai 130.000 tentara Belanda. Mereka melakukan pembersihan unit pasukan TNI dan juga laskar-laskar yang masih melakukan perlawanan. Meski di tahun 1947 Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, namun mereka masih mendapatkan perlawanan yang sangat sengit. Salah satunya adalah dari Kompi Siliwangi yang berkali-kali berhasil menembus pos-pos pertahanan Belanda. Batalion Tajimalela atau Brigade 2 Divisi Siliwangi merupakan salah satu yang kerap merepotkan Belanda. Mereka digambarkan oleh Belanda sebagai pengacau dan perampok. Hal yang membuat Belanda sangat susah menaklukkan Divisi Siliwangi adalah karena mereka mendapatkan dukungan yang sangat luas dari masyarakat. Bahkan masyarakat juga banyak yang bergabung ke dalam divisi ini dan melakukan perlawanan. Belanda pun berusaha keras menumpas kelompok ini, menyisir jengkal demi jengkal wilayah pedesaan untuk menemukan Komandan Brigade 2 Divisi Siliwangi yang dikenal dengan nama Kapten Lukas Kostario. Kapten Lukas Kostario, atau kerap dipanggil dengan nama Kapten Kostario, kerap menghimpun kekuatan dari masyarakat untuk melakukan gerilya. Ia dikenal sangat lihai dalam menyusun strategi, juga dikenal sangat licin, hingga berkali-kali operasi untuk menangkapnya berakhir dengan kegagalan. Nama Kostario merupakan salah satu prioritas Belanda. Bahkan bagi siapa saja yang bisa mengantarkan kepalanya, maka imbalannya adalah 10.000 gulden. Mayor militer Belanda Alfons Jan Henry Wijnen alias Fons begitu bernafsu untuk menangkapnya, hingga tak segan menghabisi masyarakat biasa yang seringkali dianggap tutup mulut dan menyembunyikan informasi Kapten Kostario. Maka ia pun menyebar begitu banyak mata-mata. Tentunya banyak pula pribumi pengkhianat yang kemudian direkrut menjadi mata-mata. Dari sinilah Belanda memperoleh informasi jika Kapten Kostario berada di Rawagede, yang kini tempat tersebut bernama Balongsari. Dengan informasi ini Belanda mulai menyusun siasat. Bahkan mereka berencana meratakan Rawagede agar menjadi pembelajaran bagi desa-desa lain. Ketika malam dan hujan deras, tanggal 8 Desember 1947, Lurah Rawagede bernama Saukim mendapat informasi bahwa ada pergerakan dari Belanda yang disinyalir mengarah ke Rawagede. Maka malam itu, di bawah hujan ia berlari ke markas gabungan pejuang atau MPG dan meminta mereka agar segera keluar dari Rawagede karena nampaknya akan ada pengepungan. Namun karena cuaca yang buruk, banyak dari pejuang terjebak di rumah masing-masing. Mereka juga beranggapan bahwa Belanda tak mungkin menyerang dalam kondisi seperti itu. Namun siapa sangka, anggapan mereka keliru. Subuh hari pukul 4, kala itu sudah masuk di tanggal 9 Desember 1947. Rupanya Belanda nekat untuk mengepung desa itu dalam keadaan hujan deras. Bahkan malam itu rupanya ada beberapa pemuda yang berusaha kabur. Namun tak sadar Belanda sudah mengepung. Belanda pun menangkap mereka dan menghabisi mereka dengan ditenggelamkan. Tujuannya agar tidak menimbulkan suara. Pagi itu pasukan Belanda mulai menyerang desa dengan sekitar 300 pasukan bersenjata lengkap. Seorang tentara Belanda yang tidak disebutkan namanya di kemudian hari memberikan kesaksian di pengadilan, mengisahkan kekejaman yang mereka lakukan. Mula-mula desa ditembak dengan mortir, menyebabkan begitu banyak ledakan di mana-mana. Warga panik dan lari tunggang langgang. Mereka yang lari kemudian ditembak tanpa ampun, tanpa pandang usia ataupun jenis kelamin. Rumah-rumah dibakar untuk memastikan tak ada yang bersembunyi di dalamnya.
Beberapa warga yang menyerah dan pasrah kemudian digiring dan dibariskan ke lapangan. Mereka berjalan jongkok dengan tangan di belakang leher. Tanpa ampun, yang menyerah pun akhirnya ditembak satu persatu. Belanda hanya menyisakan anak-anak dan perempuan agar mereka menyampaikan kepada desa-desa lain. Inilah yang terjadi jika melakukan perlawanan. Dari peristiwa itu hanya sedikit penduduk yang tersisa, dan dengan jumlah korban yang mencapai ratusan, mereka tetap tidak bisa menemukan Kapten Kustario. Masih menurut kesaksian prajurit Belanda, hari itu hujan kembali mengguyur. Genangan darah pun mengalir ke segala penjuru. Semua air berwarna merah. Di saat pasukan Belanda mulai bergerak ke tempat lain, para wanita dan anak-anak mulai menarik jenazah satu persatu dan kemudian menguburkan dengan peralatan seadanya. Bahkan pemandangan pilu yang juga sempat ia lihat. Seorang ibu menarik jenazah suami dan juga jenazah kedua anaknya. Anak yang diperkirakan berusia 12 tahun dan 15 tahun. Dalam tangis dan ketidakberdayaan, ibu itu hanya menggali lubang dangkal sedalam 50 cm dan kemudian menguburkan ketiganya. Nampaknya ia sudah tak memiliki siapa-siapa. Begitupun dengan warga lain. Mereka menguburkan jenazah dengan alat seadanya dan dilakukan dengan cara Islam. Bahkan terlihat beberapa menggunakan daun pintu sebagai pengganti papan. Dan karena lubang yang sangat dangkal, bau jenazah tercium dengan sangat kuat selama berhari-hari. Itulah pengakuan seorang prajurit Belanda yang tidak disebutkan namanya. Ia mengatakan hal itu dengan penuh penyesalan saat penyelenggaraan pengadilan oleh Den Haag. Dari data yang berhasil dihimpun dari masyarakat, total korban dari peristiwa ini sangatlah besar. Mereka yang menjadi korban jiwa mencapai 431 orang. Sangat kontras dengan pengakuan dari Sersan Fock, seorang prajurit Belanda yang mengatakan korban meninggal hanya 31 orang. Selama puluhan tahun Belanda menyangga apa yang mereka lakukan. Bahkan sempat mengatakan kasus itu sudah kadaluarsa. Akhirnya di tanggal 14 September 2011, pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus membayar kompensasi kepada keluarga korban. Meski demikian, hasil persidangan masih dianggap tidak adil. Bahkan pelaku utama pembantaian, Mayor Alfons Jan Henry Wisnen, tidak menerima hukuman apapun dan hidup dengan terhormat di negaranya. Itulah kisah dari tragedi Rawagede, salah satu kejahatan perang yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.